perkenalkan, nama saya Nela Sagita dengan NIM A24123074. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal interaksi antar molekul. Nah, pertama-tama di sini ada pengertian. Nah, interaksi antar molekul adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antar molekul-molekul dengan suatu zat. Gaya ini memang lebih lemah dibandingkan ikatan kimia, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sifat fisik zat, seperti titik didih, titik leleh, dan wujud zat. Dengan adanya interaksi ini, molekul-molekul tidak bergerak bebas sepenuhnya, melainkan saling memengaruhi satu sama lain. Semakin kuat gaya antar molekul, maka semakin sulit molekul tersebut untuk dipisahkan. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis, yang dimana pertama gaya London atau dispersi. Gaya London adalah gaya tarik-menarik yang muncul akibat pergerakan elektron yang tidak merata dalam suatu molekul, sehingga terbentuk dipol sementara. Walaupun molekulnya non-polar, gaya ini tetap bisa terjadi. Gaya London merupakan gaya paling lemah, sehingga zat yang hanya memiliki gaya ini biasanya mudah menguap dan memiliki titik-titik didih rendah. Ya, gaya ini umumnya ditemukan pada gas-gas seperti O2 dan N2. Selanjutnya, gaya dipol-dipol atau gaya dipol-dipol ini terjadi pada molekul yang bersifat polar, yaitu molekul yang memiliki perbedaan muatan atau kutub positif dan negatif. Bagian positif dari satu molekul akan tertarik dengan bagian negatif molekul lainnya. Gaya ini lebih kuat dibandingkan gaya London, sehingga molekul polar cenderung memiliki titik didih yang lebih tinggi. Contohnya dapat ditemukan pada senyawa seperti HC1. Selanjutnya ada ikatan hidrogen, yang dimana ikatan hidrogen ini adalah gaya tarik yang paling kuat di antara interaksi antar molekul. Gaya ini terjadi ketika atom hidrogen atau H berikatan dengan atom yang sangat elektronegatif seperti fluor atau F, oksigen O atau nitrogen N. Akibatnya adanya gaya ini. Zat seperti air H2O memiliki sifat yang unik, misalnya titik didih yang tinggi dibandingkan senyawa lain yang sejenis. Ikatan hidrogen juga berperan penting dalam kehidupan seperti pada struktur DNA. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, interaksi antar molekul dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, air tetap dalam bentuk cair pada suhu kamar karena adanya ikatan hidrogen yang cukup kuat. Selain itu, parfum dapat menyebar dengan cepat di udara karena gaya antar molekulnya lemah. Nah, contoh lainnya adalah minyak yang tidak dapat bercampur dengan air karena perbedaan jenis interaksi antar molekul yang memiliki keduanya. Selanjutnya, pengaruh interaksi antar molekul. Interaksi antar molekul sangat memengaruhi sifat suatu zat. Zat dengan gaya antar molekul yang kuat cenderung memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Sebaliknya, zat dengan gaya lemah lebih mudah berubah menjadi gas. Selain itu, interaksi ini juga memengaruhi wujud zat. Zat padat memiliki gaya yang sangat kuat, cair sedang, dan gas sangat lemah. Interaksi ini juga menentukan apakah suatu zat dapat larut atau tidak dalam zat lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yaitu dua molekul netral berada pada jarak tertentu dan berinteraksi melalui gaya-gaya van der Waals yang dapat didekati dengan energi potensial, yang dimana U dari R sama dengan negatif A dibagi R pangkat 6 dengan A sama dengan 2 kali 10 minus pangkat minus 77 Joule meter pangkat 6. Tentukan besaran gaya tarik-menarik antar dua molekul tersebut jika jaraknya R sama dengan 0,3 nanometer. Pada soal ini diketahui nilai konstanta A sebesar 2 kali 10 pangkat minus 77 Joule meter pangkat 6
dan jarak antar molekul R adalah 0,3 nanometer. Langkah pertama, kita tulis dulu persamaan energi potensialnya, yaitu U dari R sama dengan negatif A dibagi R pangkat 6. Artinya energi potensial ini bergantungan pada jarak. Nah, semakin kecil jarak R, maka nilai energi potensial akan semakin besar secara negatif, yang menunjukkan adanya gaya tarik-menarik. Nah, setelah itu, untuk mencari gaya, kita gunakan hubungan antara gaya dan energi potensial, yaitu gaya sama dengan negatif turunan energi potensial terhadap jarak. Setelah kita turunkan persamaan tersebut, kita peroleh hasil bahwa gaya F dari R sama dengan 6A dibagi R pangkat 7. Perhatikan di sini, pangkatnya berubah dari 6 menjadi 7 karena proses turunan. Nah, untuk langkah berikutnya, kita ubah satuan jarak dari nanometer ke meter agar sesuai dengan satuan. 0,3 nanometer sama dengan 0,3 kali 10 pangkat minus 9 meter, atau bisa ditulis menjadi 3 kali 10 pangkat minus 10 meter. Kemudian kita hitung R pangkat 7, hasilnya adalah 2,187 dikali 10 pangkat minus 67. Setelah itu kita masukkan semua nilai ke dalam rumus gaya, yaitu A dibagi R pangkat 7. Nah, hasil perhitungannya diperoleh gaya sebesar 5,49 kali 10 pangkat minus 10 Newton. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya tarik-menarik antar molekul ini sangat kecil karena terjadi pada skala molekul. Intinya, semakin dekat jarak antar molekul, gaya tariknya semakin besar, dan itulah terlihat dari R pangkat 7 di penyebut. Untuk kesimpulannya, interaksi antar molekul memiliki gaya van der Waals menghasilkan gaya tarik yang sangat kecil tetapi tetap berperan penting dalam menentukan sifat zat seperti titik didih, kekentalan, dan wujud zat. Dari perhitungan terlihat bahwa gaya sangat bergantungan pada jarak antar molekul. Semakin kecil jaraknya, gaya tarik akan semakin besar secara signifikan. Selain itu, hubungan Metamies menunjukkan bahwa gaya berbanding terbalik dengan pangkat 7 dari jarak, sehingga perubahan kecil pada jarak dapat menyebabkan perubahan besar pada gaya. Hal ini menegaskan bahwa interaksi antar molekul sangat sensitif terhadap jarak dan menjadi dasar penting dalam memahami perilaku materi pada skala mikroskopik.